Tuli saraf apakah bisa disembuhkan? Ini pertanyaan dari Lotus. Pertanyaan tuh gini nih. Dok, kalau tuli saraf itu apakah masih bisa disembuhkan? Karena kedua telinga saya dua-duanya selalu mendengung setiap hari dan pendengaran saya mulai berkurang. Pernah konsultasi ke dokter THT, katanya harus pakai alat bantu dengar. Nah, pada kondisi ini, penurunan fungsi dari saraf pendengaran kita lihat dalam waktu berapa lama dulu. Kalau onsetnya masih baru, masih ada kemungkinan untuk diberi nutrisi saraf dan diberi obat-obatan pereda bengkak untuk mengatasi gangguan pendengaran tersebut. Jadi ada obat yang diminum, bahkan ada obat yang diinjeksikan. Diinjeksikan ada yang disuntikkan melalui pembuluh darah, ada juga yang disuntikkan langsung ke arah gendang telinga. Ada salah satu terapi lain yang kita sebut dengan hiperbarik terapi. Tapi pada kondisi ini penting banget untuk ke dokter ya, agar mengetahui terapi yang tepat. Gendang telinga berlubang berarti nggak pasti tuli ya dok? Ya betul, itu pertanyaan dari RT. Jawabannya memang betul ya, gendang telinga berlubang bukan berarti tuli. Jadi masih bisa mendengar. Itu di kebanyakan pasien ya, tidak semuanya seperti itu. Tapi rata-rata apabila pasien dengan gendang telinga berlubang, bukan berarti tidak bisa mendengar sama sekali. Masih bisa mendengar. Biasanya kalau dilakukan pemeriksaan audiometri ada penurunan pendengaran memang iya, tapi kadang-kadang dalam komunikasi berbicara masih bagus. Jadi tetap ya, kalau misalkan pada kondisi gendang telinga berlubang harus dicari kausanya atau penyebabnya. Kalau penyebabnya karena faktor infeksi, harus segera ditangani infeksinya. Tetap periksakan ke dokter ya, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari. Demam tinggi apakah bisa bikin tuli? Nah, ini pertanyaan dari Ningrum. Ningrum ini tanya, setelah demam tinggi mempengaruhi pendengarannya. Karena setelah demam itu, suara pendengarannya serasa jadi kecil. Nah, jawabannya demam bisa mempengaruhi gangguan pendengaran. Tapi tidak semua demam. Biasanya demam yang dipengaruhi karena faktor virus. Salah satunya virus mumps atau yang kita sebut dengan parotitis. Istilah bahasa Indonesia mungkin gondongan. Gondongan itu bisa loh bikin gangguan pendengaran pada kasus-kasus tertentu. Tidak semuanya ya, tapi tentu dapat menjadi perhatian kalau misalkan gondongan itu bisa menjadi salah satu penyebab dari ketulian. Jadi pada kondisi ini, kalau misalkan ada keluhan demam tinggi, tentu segera datang ke dokter untuk dapat penanganan lebih lanjut.